Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran tentang karya seni rupa teknik menempel, pelajaran SBDP. Marilah kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kita akan teruskan. Kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, montase. Nah, ini montase kemarin sudah itu dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan sehingga menjadi memiliki tema baru atau membuat makna baru. Itu montase kemarin sudah. Hari ini kita akan mempelajari yang berikutnya adalah kolase. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan itu terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, biji-bijian, daun, koran, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat kolase yaitu kita menyiapkan bahan-bahannya. Antara lain, 1. Selembar kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. Yang kedua, lem. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, koran bekas atau majalah bekas. Kemudian yang kelima adalah gambar. Langkah-langkah untuk membuat kolase. Nah, yang pertama, siapkan gambar pola pada kertas. Kemudian, buatlah potongan-potongan bahan. Kemudian, terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar pola yang telah disediakan dengan lem. Nah, ini adalah contoh dari sebuah karya kolase. Ini membuat bentuk seperti lebah dari daun, kemudian dari biji, kemudian ranting. Ini dari daun-daunan membentuk sebuah bunga. Ini seperti kupu-kupu, ini seperti kaki seribu, ini seperti serangga yang lain. Ini semuanya bahannya berbeda-beda. Ini kolase itu bahannya bisa berbeda-beda. Ada biji-bijian, kemudian ada daun, bisa juga menggunakan bunga ataupun kertas. Ini adalah kolase. Nah, yang berikutnya adalah karya seni dua dimensi yang dengan teknik menempel itu adalah mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Kepingan-kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Untuk membuat garis yang membatasi ruangan atau beda, digunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya lembaran atau kepingan yang kemudian ditempelkan pada bidang datar sehingga membentuk sebuah gambar. Kalau kolase tadi itu tidak kepingan atau bukan lembaran, tadi ada biji-bijian ya yang berbentuk bulat atau yang tidak lembaran. Itu kalau kolase. Kalau mozaik bahan-bahannya itu bersifat lembaran atau kepingan. Nah, langkah-langkah untuk membuat mozaik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat mozaik. Nah, bahan-bahannya adalah kertas origami, kertas koran atau majalah bekas, biji-bijian, kemudian bisa juga ini keramik, potongan-potongan keramik. Kemudian lem,
pensil, penghapus, kertas gambar A4, gunting atau pelubang kertas. Nah, yang keempat, langkahnya adalah potonglah kertas origami, koran, atau majalah bekas tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Yang keempat, kemudian tempelkan dengan lem satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar. Ini sketsanya ini ya, nomor 2 tadi terlewat. Ini adalah membuat sketsa atau gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya adalah gambar bunga seperti ini. Ini yang nomor 2 ya. Ini nomor 1. Tadi menyiapkan bahan. Yang kedua membuat sketsa atau gambar pola. Yang ketiga ini mulai memotong kertas origami atau koran atau majalah bekas menjadi potongan-potongan kecil. Bisa juga ini memakai kalender bekas. Yang keempat, potongan tadi ditempelkan satu persatu pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Untuk menempelkan potongan tersebut dapat menggunakan alat bantu seperti jarum, benda runcing lainnya, pinset. Nah, bisa ini pada misalnya pola daun ini kita tempelkan dengan bantuan jarum atau benda runcing lain atau menggunakan pinset. Nah, kemudian langkah yang terakhir, yang kelima, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu. Nah, ini adalah gambar sebuah mozaik, hasil karya mozaik. Itu seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini yang terakhir untuk karya 2 dimensi dengan teknik menempel adalah karya aplikasi. Cara membuat karya aplikasi yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi. Misalnya kain atau kertas warna atau kertas bekas kalender, ini bisa dipakai. Kemudian rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Misalnya tema pemandangan, tema di laut, di gunung, di sawah. Nah, yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. Misalnya bentuk daun, bunga, binatang, atau benda lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dijahit atau menjahit jika aplikasinya menggunakan kain. Nah, ini adalah contoh karya aplikasi. Jadi ini adalah potongan kertas ya, bukan potongan gambar. Beda kalau montase itu sudah berbentuk gambar. Kalau aplikasi ini kertas yang berwarna hijau ini kita potong seperti ini. Kemudian yang berwarna biru kita potong seperti ini. Ini hijau lagi, ini biru. Kemudian ini kertas yang merah ini, coklat merah ini kita bentuk seperti perahu. Kemudian ini segitiga. Ini lingkaran. Ini tidak ada bentuk gambar tadinya. Jadi bukan gambar seperti kalau montase. Kalau montase bentuknya sudah gambar yang kita potong. Kemudian kita tempelkan dan kita warnai menjadi tema baru atau bentuk baru. Kalau aplikasi ini kita hanya mengambil potongan-potongan kertas yang warnanya kita sesuaikan. Nah, demikian anak-anak untuk hari ini. Ini pertemuan kita untuk membahas karya seni rupa teknik menempel ya, karya seni rupa 2 dimensi teknik menempel. Setelah ini anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Mister siapkan di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian buka Google Classroom-nya, kemudian dicari, di situ sudah ada perintah untuk membuka modul SBDP halaman berapa. Kemudian anak-anak kerjakan melalui Google Form dan jangan lupa dikirim. Kalau tidak dikirim nanti hasilnya tidak bisa diterima oleh Mister.
Baik anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa untuk melaksanakan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian M-nya yang terakhir nanti ditambah dengan membaca Al-Quran. Itu anak-anak ya, tetap semangat, kita lewati pandemi ini dengan dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu melaksanakan sholat, kemudian tadarus, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.